Hari ke-6 masa tanggap darurat pasca erupsinya kembali Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana melakukan pemantauan udara terhadap aktivitas vulkanik Gunung Ruang menggunakan helikopter BNPB. Ya, saudara, hari ini hari ke-6 dalam masa tanggap darurat bencana yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro pasca erupsinya kembali Gunung Ruang yang terjadi pada 30 April yang lalu. Hari ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia melakukan pemantauan kembali aktivitas dari Gunung Ruang ini sendiri, dan saat ini saya sedang berada di helikopter milik BNPB Republik Indonesia dan sedang melakukan pemantauan dari atas udara berkaitan dengan aktivitas kegempaan dari Gunung Ruang ini sendiri. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kondisi dan perkembangan dari aktivitas kegempaan Gunung Ruang di hari ke-6 dalam masa tanggap darurat ini, saya akan mewawancarai dua narasumber. Yang pertama, Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BNPB Republik Indonesia, Abdul Muhari, bersama dengan Kepala PVMBG, Hendra Gunawan. Pak, hari ini melakukan pemantauan udara langsung di Gunung Ruang. Seperti apa kondisi terkininya? Ya, kita lihat dalam 3 hari terakhir ini aktivitas Gunung Ruang secara visual ya. Kalau secara teknis nanti disampaikan oleh Kepala PVMBG, tapi kita lihat aktivitasnya mulai turun, sehingga kita harapkan ini terus stabil sehingga kita mungkin mulai bisa berpikir untuk apakah mengurangi radius atau mengurangi level dari aktivitas gunung api tersebut. Nah Pak, selanjutnya sempat beredar informasi hoax di masyarakat berkaitan dengan aktivitas Gunung Ruang ini sendiri. Apa imbauan dari BNPB sendiri terkait informasi tersebut? Ada 2 isu ya yang berkembang di masyarakat. Pertama, isu potensi tsunami, yang ini memang kami BNPB, PVMBG, dan pemerintah daerah harus mewaspadai itu karena potensi itu ada, secara historis itu pernah terjadi, sehingga kita benar-benar harus mengamankan masyarakat dari pesisir dan radius 7 kilo. Yang kedua adalah isu mengenai Pulau Tagulandang itu patah dan tenggelam. Ini kalau mekanisme patah dan tenggelam kita pastikan itu tidak ada, itu adalah hoax. Karena ini adalah pulau gunung api ya, karena bencana yang kita sedang hadapi ini adalah bencana erupsi, sehingga kita tidak bicara gempa tektonik atau gempa patahan yang bisa membuat satu pulau itu jadi patah. Baik, itu informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan kondisi terkini dari aktivitas Gunung Ruang sendiri. Saya akan lanjut kepada Kepala PVMBG yang juga turut bersama dalam helikopter BNPB Republik Indonesia untuk melakukan pemantauan udara langsung. Pak Hendra Gunawan, memantau langsung seperti apa kondisi ruang terkini dari pemantauan PVMBG sebagai instansi yang memang berhak dan berwenang untuk menginformasikan terkait aktivitas Gunung Ruang ini sendiri? Tadi sudah kita lihat dari udara bahwa hampir semua dampak erupsi ini meratakan semua perumahan yang ada di Pulau Ruang. Bisa diamati juga terjadi adanya asap berwarna putih ya, dengan tinggi kurang lebih 400 sampai 500 meter. Itu mengindikasikan bahwa komponen air lebih dominan. Kemarin masih kita lihat ada warna kecoklatan, tapi sekarang sudah warna-warna putih. Pak, ini statusnya kan masih level 4 atau awas. Apa yang bisa direkomendasikan atau imbauan kepada masyarakat di sekitar pulau atau Gunung Ruang ini sendiri? Ya, dengan melihat kondisi seperti ini, hari ini akan kita evaluasi lagi ya, terutama mengenai rekomendasi. Tapi kita juga mohon masyarakat agar tetap tenang dan bersabar sambil menunggu situasi dari Gunung Ruang benar-benar stabil. Baik, terima kasih untuk waktunya bersama Kompas TV. Dan itu tadi saudara hasil wawancara saya bersama dengan BNPB dan PVMBG untuk menyampaikan informasi terkini dan informasi yang valid berkaitan dengan aktivitas dari Gunung Ruang pada Minggu pagi hari ini. Yana Mika Singal, Kompas TV, Sitaro,